Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini belum begitu intens, makanya nanti mungkin tidak ada latihan, tapi Ibu hanya menuntut catatan, dan untuk catatannya nggak perlu sampai harus kalian tunjukkan. Ini sudah semester 2, saya percayakan saja, jadi saya beri kepercayaan kepada kalian. Ketika sudah selesai nanti catatannya, kalian hanya tinggal mengirimkan tanda senyum di WA group. Kalau ada tanda senyum, berarti tandanya catatan sudah selesai, dan itu akan saya tandai nantinya, sehingga pekan depan yang belum memberikan tanda selesai segera menyelesaikan catatan. Catatannya nggak panjang kok, jadi untuk hari ini hanya sekedar catatan, tidak ada latihan. Oke, untuk materi hari ini mengenai langkah-langkah penelitian dalam sejarah, dan kita masuk untuk langkah yang pertama, yaitu heuristik. Jadi tidak seluruhnya tentang langkah-langkah sejarah hari ini dijelaskan, tidak, tapi satu persatu supaya kalian dapat memahami setiap tahapan-tahapan dari penelitian sejarah tersebut. Oke, itu tadi untuk materi yang akan Ibu sampaikan. Sementara adapun beberapa kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran tentang tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah ini, dari segi kognitif. Kognitif itu artinya pengetahuan. Jadi dari segi pengetahuan, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan langkah-langkah penelitian sejarah. Jadi kalau katanya mampu menjelaskan, bukan hanya sekedar menuliskan, bukan hanya memahami, tapi kalian juga mampu menjelaskan secara perinci step by step dari langkah-langkah penelitian sejarah. Itu untuk segi pengetahuan. Sementara untuk segi keterampilan, nah kalau keterampilan ini berarti sebuah ataupun sesuatu yang harus ada hasilnya, harus ada produknya. Nah, itu dia keterampilan. Di sini yang saya harapkan dari kalian adalah kalian mampu membuat sebuah contoh penelitian sejarah dalam bentuk karya tulisan sederhana. Jadi nanti hasil akhirnya adalah kalian membuat sebuah contoh seakan-akan kalian sedang melakukan penelitian sejarah, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk karya tulis yang sederhana saja, yang penting langkah-langkahnya itu tercapai. Itu saja untuk kompetensi yang akan dicapai dari langkah-langkah penelitian sejarah ini. Oke. Sebuah peristiwa sejarah akan dikatakan sebagai ilmu ketika peristiwa tersebut dapat dibuktikan kenyataannya dengan cara melakukan metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu artinya suatu cara untuk penelitian dalam sejarah gitu. Adapun metodologi ataupun langkah-langkah dalam penelitian sejarah, yang pertama itu adalah heuristik. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua adalah kritik sumber atau verifikasi sumber. Apa itu? Nah, itu untuk pekan depan. Interpretasi juga pekan depan, dan historiografi itu pekan depannya lagi. Jadi inilah langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Kita masuk untuk step yang pertama, yaitu heuristik. Maaf ya, ada suara ayam. Maklum, ini dilakukan pada pagi hari ya, jadi ayam itu masih seger-segernya melihat cahaya, makanya dia berkokok saja. Oke, yang pertama itu adalah heuristik ya. Apa itu heuristik? Apakah heuristik itu sejenis makanan? Bukan ya. Heuristik itu berasal dari bahasa Yunani. Ingat, jadi heuristik berasal dari bahasa Yunani, yang istilah dalam bahasa Yunaninya itu adalah heurisein. Nah, heurisein yang artinya adalah memperoleh atau mendapatkan. Itu arti heuristik dalam bahasa Yunani, heurisen. Kemudian heuristik sendiri itu merupakan tahap pertama dalam penelitian sejarah, yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah. Jadi heuristik itu langkah pertama, yaitu mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Itulah dia untuk tahapan heuristik, yaitu mengumpulkan sumber sejarah. Ketika seorang sejarawan ingin melakukan penelitian sebuah peristiwa sejarah, maka langkah pertama yang ia lakukan adalah mengumpulkan semua sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang akan diteliti. Jadi
heuristik ini artinya mengumpulkan atau mendapatkan sumber-sumber sejarah tanpa ada pengecualian. Jadi dikumpulkan saja dulu, nggak peduli itu nanti berkaitan atau tidak, dibutuhkan atau tidak dalam penelitian sejarah, yang penting dikumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Baik itu berupa foto, baik itu berupa buku atau literatur, baik itu berupa hasil wawancara, baik itu berupa peninggalan-peninggalan dan lain sebagainya, itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya tanpa harus dipilah-pilah dulu gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan yang akan diteliti itu dikumpulkan. Nggak peduli apakah itu nanti dibutuhkan dalam penelitiannya atau tidak, itu nanti urusan belakang. Yang penting dikumpulkan dulu semua sumber sejarah yang bisa dia peroleh sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak buktinya, semakin banyak sumbernya, maka sebuah peristiwa sejarah itu dianggap fakta dan benar-benar terjadi gitu. Oke, itu dia untuk pengertian dari heuristik ya. Jadi mengumpulkan sumber sejarah, itu dia pengertiannya. Nah di sini Ibu kasih contoh, tolong diperhatikan contohnya. Kenapa? Karena nanti di catatan kalian di akhirnya saya akan minta kalian yang membuat contohnya, tapi saya yang membuat kasusnya gitu dia. Oke. Seorang mahasiswa jurusan sejarah di Universitas Negeri Medan akan melakukan penelitian sejarah tentang perkembangan agama Hindu-Buddha. Jadi topiknya itu tentang perkembangan agama Hindu-Buddha di kota Medan. Maka langkah heuristik yang ia lakukan adalah mengunjungi semua vihara itu khusus Buddha, dan kuil itu khusus Hindu yang ada di kota Medan, semua dikunjunginya. Kemudian setelah dikunjunginya, setelah dipoto-fotonya semua segala macam, adapun seperti peninggalannya juga difotonya. Kemudian dia melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh yang mungkin yang membersihkan atau yang menjaga vihara ataupun menjaga kuil, atau pendeta di sana, atau tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya. Pokoknya segala yang berkaitan atau tokoh-tokoh yang mungkin saja berkaitan dengan vihara dan kuil tersebut dia wawancarai. Dia buat pertanyaannya apa, kemudian diwawancara dan dia record ataupun dia tulis juga bisa. Itu dia. Kemudian setelah dia melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh, kemudian yang dia lakukan selanjutnya adalah dia juga mengumpulkan sumber lain berupa literatur. Literatur itu seperti buku ya. Mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan perkembangan agama Hindu-Buddha di kota Medan. Jadi dia mungkin ke perpustakaan, atau dia membeli buku, atau dia meminjam buku di sebuah vihara tersebut. Pokoknya segala hal ataupun buku-buku yang berkaitan dengan perkembangan Hindu-Buddha yang ada di kota Medan itu akan dia kumpulkan. Nah itu, jadi ada 3 sumber yang dia kumpulkan di situ. Yang pertama itu adalah berupa viharanya langsung dia foto atau dia mencari peninggalannya. Yang kedua itu wawancara. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan buku. Jadi semua dia kumpulkan tanpa harus dipilah-pilah. Kira-kira mana yang tidak berkaitan ya? Tidak, itu belum tahapnya. Jadi tahap yang pertama dia lakukan semua segala hal yang berkaitan dengan materi ataupun peristiwa sejarah yang akan ia teliti itu semua dikumpulkan. Nah itu contohnya. Jadi perhatikan contoh yang sudah saya buat. Nah jadi selanjutnya adalah di catatan kalian nanti buatlah contoh lain seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi gitu. Nah topiknya apa? Topiknya di sini adalah ketika kamu, di sini Ibu minta kamu sendiri. Kan kamu tadi sudah tahu apa itu heuristik, kemudian sudah saya berikan juga contohnya. Sekarang kamu yang terjun langsung. Ketika kamu akan melakukan penelitian sejarah mengenai, nah topiknya adalah peninggalan Belanda di kota Medan. Itu topiknya. Langkah heuristik bagaimana yang akan kamu lakukan. Nah itu yang harus kamu tambahkan nanti di catatan akhir gitu ya. Jadi kamu buat seandainya kamu dapat tugas untuk melakukan penelitian sejarah tentang peninggalan kota Medan. Nah langkah yang pertama itu kan heuristik. Langkah heuristik apa atau bagaimana yang kamu lakukan? Buatlah seperti contoh yang sudah Ibu buat di contoh sebelumnya tadi tentang mahasiswa Unimed tadi, seperti itu. Paham ya sampai di sini? Oke, setelah itu nanti saya akan tuntut catatan kalian. Setelah selesai saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit atau 5 menit sebelum berakhir saya akan cek dan saya minta kalian kirim tanda senyum di WA menandakan bahwa catatan kalian sudah selesai. Tapi hati-hati, di sini saya sudah memberikan modal kepercayaan tanpa harus kalian foto bukti catatannya. Saya hanya minta bukti kejujuran kalian karena memang akhlak itu yang paling utama. Jangan sampai gara-gara pelajaran begini kalian harus berbohong karena malas ya kan. Kemudian kalian mengirim tanda senyum ternyata belum selesai. Nah itu bahaya. Jangan sampai apa namanya ya,
Kita belajar itu untuk mendapat hal yang baik, terakhir dapat hal yang buruk karena tidak jujur. Jadi kejujuran itu yang utama, dan ini harus dikerjakan karena hanya cuma catatan, tidak ada latihan gitu ya. Kirim tanda senyum di WA menandakan kalau kalian sudah selesai. Yang belum selesai akan saya tandai. Kemudian pekan depan untuk tugas yang kemarin juga belum selesai akan saya tandai, dan pekan depan itu akan ada pengurangan nilai kalau kalian kerjakan. Jadi kerjakan sekarang ya, jangan dilawanlah rasa malasnya. Kenapa? Target kalian itu ada 3 untuk kedepannya. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.